Halo guys, kembali lagi dengan saya Alvesting dari Akademi Kripto. Jadi kali ini kita sudah masuk ya bagian 10 ya mengenai Crypto Smart Money. Dimana di sini ya kita akan membahas ya gimana sih saya menerapkan ya ilmu yang sudah saya miliki ya. Saya kan udah baca misalkan CTG ya, saya sudah baca CFG ya. Terus kemudian gimana sih saya yang sudah punya ilmu price action ini untuk saya terapkan atau saya kombinasikan dengan smart money konsep. Gimana cara menyelaraskan smart money? Karena kan selalu timbul pertanyaan ya, saya kan udah punya ya ilmu trading price action ya, yang diajarkan ya dengan protokol dari Akademi Kripto. Lalu apakah saya harus switching ya 100% ke smart money, atau justru saya harus menggabungkan ya trading system yang saya miliki dengan smart money konsep yang ada ini. Jadi teman-teman bisa ya mengkombinasikan ya atau memadukan ya smart money konsep dengan teman-teman punya trading system. Karena ketika teman-teman punya banyak sekali ya, saya bilang di sini adalah trading system ya atau trading style yang teman-teman kombinasikan untuk teman-teman punya trading style teman-teman sendiri itu jauh lebih bagus. Sama aja ketika teman-teman ini adalah seorang atlet MMA ya. Jadi atlet MMA yang menguasai boxing ya, menguasai jujutsu ya, menguasai karate di saat yang bersamaan itu jauh lebih memiliki advantage daripada dia yang mungkin fokusnya hanya di boxing. Jadi ketika dia mungkin lagi main ground itu dia kalah. Tapi kalau dia juga bisa jujutsu ya, dia main ground juga kemungkinan menang. Tapi kalau dia juga pinter boxing ya, ketika dia lagi main di atas, dia juga memiliki kemungkinan menang yang lebih besar. Jadi tidak ada yang mengkotak-kotakan saya harus pakai ini, saya harus pakai itu. Selalu kita menyarankan untuk mengkombinasikan dan menggabungkan berbagai teknik yang ada untuk teman-teman punya trading system dan trading style yang sesuai dengan gaya dan profil resiko dari teman-teman sendiri. Jadi nggak ada teori yang absolut, ya. Selalu ada kemungkinan-kemungkinan, sehingga di sini kita hanya membatasi resiko ketika kita mengambil peluang trading. Oke, jadi apa yang harus kita fokuskan di sini? Satu, selalu fokus pada struktur market ya. Selalu disebutkan ya, trend is king ya, even on smart money concept. Karena market structure itu adalah salah satu fokus, salah satu elemen, salah satu key point yang harus digunakan ya ketika teman-teman menerapkan ya smart money concept ini. Jadi di sini ya, teman-teman contohnya ini adalah bullish H1 di Bitcoin. Jadi teman-teman harus coding the market dulu ya, lihat strukturnya ya, mana lower point-nya ya, mana higher low-nya ya, mana higher low keduanya ya. Kemudian teman-teman juga bisa melihat ya ketika terjadi break of structure-nya di mana ya, di mana posisi long yang ideal ya, di mana risk to reward yang paling make sense ketika teman-teman mau long. Jadi selalu perhatikan market structure ya, ketika teman-teman sedang ya trading menggunakan smart money konsep. Ini pun sama ya, very structure di Bitcoin ya, teman-teman bisa coding marketnya dulu ya, mungkin gambar trend lainnya juga ya, baru teman-teman juga bisa analisa ya, di mana terjadi stop hunt ya, di mana terjadi break market structure-nya, baru bisa teman-teman tambah confidence yang lebih ya, sebelum teman-teman mungkin melakukan aksi penjualan ya, atau short sell. Selanjutnya teman-teman berfokus ya pada liquidity gap. Jadi ingat ya, di sini smart money itu kan selalu memberikan ya kejutan ya kepada para retail. Jadi intinya dia selalu menjebak para retail. Jadi teman-teman fokus ya misalkan di liquidity gap yang terjadi di time frame yang besar ya, seperti daily atau weekly. Contohnya seperti ini ya. Ini kan teman-teman gambar trend lainnya ya, ada stop hunt ya, ada stop hunt, oke. Kemudian terjadi ini ada bullish order block di sini. Baru terjadi dia break of structure atau break market structure ya. Baru teman-teman juga bisa menganalisa di sini di mana yang ideal melakukan transaksi pembelian ya, tolong. Jadi di sini ya, ketika dia revisit dari bullish order block setelah dia failed ya market structure yang di break ya, atau ketika dia setelah failed ya break market structure. Ini juga ya, ketika terjadi change of character ya, di mana muncul order block setelah terjadi change of character, di mana bearish order block ya dalam bigger time frame yang ini adalah weekly, bisa teman-teman jadikan ya suatu pertimbangan untuk melakukan short sell atau penjualannya. Ketika harga terjadi stop hunt ya dari previous swing high ya, yang mana juga bekerja ya sebagai suatu buy side liquidity, di mana di sini dia trap ya para early shorter, oke. Kemudian dia juga membunuh di sini ya para breakout longer sebelum harga turun ke bawah. Jadi selalu perhatikan ya berbagai kemungkinan dengan mengkombinasikan ya ilmu price action yang telah kami ajarkan. Dan ketiga ya, teman-teman harus memahami ya liquidity pattern is just a myth ya. Karena pada dasarnya hampir 80% ya liquidity pattern dalam smart money konsep itu sangat sulit terjadi ya. Sehingga teman-teman harus berfokus aja kepada stop hunt dan juga break of structure ketika udah terjadi. Karena liquidity pattern ya most of the time itu juga nggak happens ya. 80% probabilitasnya itu tidak terjadi. Sehingga ya ini ada berbagai contoh ya dari misalkan CSOCH ya with return to origin ya dan lain sebagainya. Tapi ketika teman-teman berubah perspektifnya,
Ketika teman-teman short, ketika sudah terjadi stop hunt dan juga break market of structure di sini short dengan area invalidasi di atas swing high sini, apa yang terjadi? Sama-sama untung. Ya, jadi jangan obses ya mencari entry yang paling baik, jangan obses ya mencari liquidity pattern yang mana ini yang mana, karena itu akan membuat teman-teman lebih bingung lagi. Karena trading ini ya keep it ya simple stupid. Dimana ketika sudah terjadi stop hunt, break market structure long, stop hunt ya break market structure short. Biarkan market ya ini bekerja dengan sendirinya. Jangan fokus terlalu berlebihan ya pada liquidity pattern. Selanjutnya teman-teman bisa memfokuskan ya pada break of structure, sekali lagi pada high time frame atau HTF. Yang mana ketika kita berpedoman ya pada higher time frame, kita akan memperoleh ya more profitable trades. Di mana trades-trades yang besar itu selalu terjadi ya dalam time frame yang lebih besar. Karena dia memiliki confluence, memiliki tingkat validasi yang lebih tinggi daripada lower time frame, yang mana kita banyak sekali melihat noise dalam lower time frame. Ini adalah contoh ya break market structure. Ketika di sini teman-teman gambar ya traditional support and resistance, di sini selalu terjadi spotted ya stop hunt atau liquidity grab ya. Ketika dia selalu retest ya di break of market structure-nya. Jadi break of market structure dan order block, bullish order block ini ada perfect ya combo di sini ya. Dimana market itu teorinya selalu revisit lagi dari area sebelumnya atau area resistance jadi support. Nah, kalau istilahnya dengan smart money, area itu selalu mencari efisiensinya atau memperbaiki inefisiensi yang pernah dia buat. Begitu juga di sini ketika market turun ya, di sini turun ya, terjadi liquidity grab dulu baru turun ya, kemudian terjadi lagi ya di sini ya, sama konsepnya ya. Selalu perhatikan ya break of market structure atau break market structure. Jadi smart money itu pada dasarnya bukan pendekatan yang bebas kalah ya atau 100% pasti menang, tapi ketika teman-teman komunikasikan ya dengan pendekatan lain, teman-teman akan memperoleh keberhasilan trading yang tinggi. Jadi selalu backtest ya dan selalu tetapkan ya risk dan money management yang oke sebelum teman-teman trading dengan real money. Ini sudah paham penerapan dari smart money konsep, saya Vesting dari Akademi Crypto. Sampai berjumpa di modul selanjutnya.